Pada video ini kita akan membahas evolusi komputer telah membawa kita sampai pada era komputer modern sekarang ini. Tujuan dari video ini adalah agar kita dapat mengapresiasi dari para ilmuwan atau para penemu yang telah membawa kita pada era digital sekarang ini. Banyak penemuan yang telah mereka temukan secara berabad-abad. Perkembangan komputer tidak jauh berbeda setiap eranya. Dilihat dari byte dan potongan-potongan komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang telah diteliti selama berabad-abad. Hanya saja masing-masing selalu diuji daya gunanya oleh ilmuwan pengembang. Dimulai pada awal tahun 3000 sebelum Masehi dengan semua abacus Cina. Abacus adalah salah satu sentuhan pertama yang dibuat manusia yang digunakan untuk menghitung. Kemudian melangkah pesat pada tahun 1642, abacus berevolusi ke mesin mekanik pertama dibangun oleh matematikawan yaitu Blaise Pascal. Kalkulator mekanis pertama ini diberi nama Pascalin. Ini menjadi tanda awal teknik fobia yang muncul karena para matematikawan takut kehilangan pekerjaan mereka. Pada tahun 1660-an sampai awal tahun 700-an kita bertemu Gottfried Leibniz. Diyakini karena kontribusinya terhadap matematika sebagai yang pertama. Banyak ilmuwan pertama terinspirasi Pascal. Leibniz menciptakan mesin penghitungnya sendiri, mampu melakukan operasi aritmatika. Leibniz juga yang pertama meletakkan konsep bilangan biner, bagaimana semua teknologi sekarang berkomunikasi, dan bahkan merintis mesin yang menggunakan bilangan biner. Dari Leibniz kita dapat belajar bagaimana menghitung aritmatika di dasar 10. Kemudian berkembang cara yang terbatas untuk mewakili instruksi oktal dengan basis 8. Heksadesimal basis 16 diutamakan untuk mewakili warna 256 digunakan untuk encoding bilangan biner dengan basis 2 yang diwakili dengan angka 0 dan 1. Pada tahun 1800-an kita bertemu dengan Charles Babbage, dikenal dengan Bapak Komputer, dengan desain konsep mekanisnya. Pada tahun 1820 perhitungan terdiri dari operasi secara teratur diulang-ulang. Ini bisa dilakukan secara otomatis. Pernyataan itu merintis desain difference engine yang memiliki set instruksi tetap yang sebelum berjalan otomatis melalui penemuan tenaga yang sebuah meja di tahun. Babbage berhenti bekerja pada penemuan pertamanya karena untuk mengejar gagasan kedua yaitu mesin analisis, di mana pada penemuannya kali ini dapat menjalankan operasi dalam perintah non-numerik melalui penambahan kontrol kondisional, memori penyimpanan, dan kontrol bersyarat dari golongan kertas menjadi dasar komputer mekanik yang dapat diprogram. Sayangnya karena kurangnya pendanaan, desainnya ini tidak pernah tampil pada kenyataan. Di era yang sama adalah Lovelace dianggap sebagai programmer pertama di dunia yang dikenal dengan algoritma yang menghitung angka Bernoulli, dirancang untuk dapat berkinerja sinkron dengan mesin Babbage engine. Ada Lovelace mengurangi dasar-dasar pemrograman seperti analis data berulangan atau looping dan pengolahan memori 10 tahun sebelum abad bermula. Babbage Herman Holmes merancang salah satu mesin elektromagnetik pertama yang disebut dengan sensus tabulator. Mesin ini dapat membaca dan mencatat sensus Amerika Serikat dari kartu yang dilubangi. Tabulator Hulerick sangat sukses sehingga mampu membangun perusahaan sendiri. Perusahaan ini akhirnya dikenal sebagai
IBM. Bagaimana mesin bekerja pada dasarnya? Golongan kertas dimasukkan ke mesin ini. Pada mesin ini dapat menghasilkan lubang kertas sebagai input. Mesin ini sebagai cikal bakal pertama yang sekarang kita kenal. Tahun 1800-an adalah periode di mana teori komputasi mulai berkembang dan mesin mulai digunakan untuk perhitungan, dan di tahun 1900 adalah tempat kita mulai melihat potongan teknis sebagai penemuan-penemuan. Pada tahun 1963 Alan Turing mengusulkan konsep mesin universal yang kemudian dikenal dengan mesin Turing. Sampai pada tahun ini sebuah mesin hanya bisa melakukan suatu tugas tertentu yang dirancang oleh perangkat keras. Konsep komputer modern sebagian besar didasarkan pada gagasan Turing. Juga dimulai pada tahun 1963, insinyur Jerman Kurt Jus menemukan komputer program pertama di dunia. Perangkat ini membaca petunjuk dari pita yang digulung. Mesin merupakan komputer pertama yang menggunakan logika boolean. Logika boolean adalah logika yang menghasilkan output true dan false atau logika yang berhubungan dengan biner. Jus kemudian menggunakan bolongan kertas untuk mengkodekan informasi di biner yang pada dasarnya sudah punya penyimpanan data dan perangkat memori utama. Di tahun 1942 komputer George juga merintis komputer kompresal pertama di dunia. Untuk alasan ini banyak ahli yang mempertimbangkan Jus sebagai penemu komputer yang pertama. Pada tahun 1942 Howard Aiken dengan rekan-rekannya di Alphabet bekerja sama dengan perusahaan IBM mengerjakan mesin Harvard Mark I, kalkulator yang dapat diprogram dengan terinspirasi oleh mesin perintis Babbage. Mesin ini terdiri dari hampir 1 juta bagian, terdiri dari panjang kabel lebih dari 500 mil, beratnya hampir 5 ton. Mesin Mark I memiliki 60 set dari 24 switch untuk input data manual, dan bisa menyimpan 72 angka masing-masing 20 digit desimal sebagai catatan. Sebagai salah satu programmer utama dari mesin Mark I, Greg Hopper merupakan istilah bak komputer yang bersumber dari nganga Marvin menghalangi salah satu lubang bacaan mesin, dan juga menemukan istilah kata dubbing tabung menandai awal komputer modern. Teknologi pertama yang sebelumnya digital tidak seperti relay yang akan di era komputer sebelumnya, menggunakan lebih dari satu lebih cepat dan bisa diandalkan. Dimulai pada tahun 1937 dan selesai pada tahun 1942. Komputer digital pertama dibangun oleh John Arthur Schoff dan Clyde Baer. Komputer itu diberi nama ABC digital, menggunakan tabung vakum dengan bantuan sistem matem biner dan logika boolean untuk memecahkan beberapa persamaan matematika pada satu waktu. Pada tahun 1943, perintisan Colossus bekerja sama dengan Alan Turing untuk membantu memecahkan kode berbatu Jerman. Komputer ini juga digital, tapi tidak seperti ABC yang dapat diprogram secara sepenuhnya, membuat ABC tetap menjadi komputer digital terprogramer pertama. Pada tahun 1946, Electronical Numerical Integrator and Computer alias ENIAC terdiri hampir 18.000 tabung vakum dan cukup besar untuk mengisi satu ruangan. Gedung ENIAC dianggap sebagai komputer digital elektronik berkecepatan tinggi pertama. ENIAC pada dasarnya mengambil konsep dari komputer ABC milik Athan Soft dan mengurainya dalam skala yang lebih jauh besar. Sementara ENIAC sedang dibangun. Tahun 1945, matematikawan John Vacuum mengembangkan penemuan baru tentang bagaimana komputer harus diatur dan dibangun selanjutnya untuk menguraikan teori Turing, membawa kejelasan pada gagasan komputer dan pengalamannya. Van Neumann menjelaskan tentang syarat penghematan memori, sesuatu yang dipikirkan Babbage pada mesin analisisnya 100 tahun sebelumnya. Von Neumann membantu dalam perancangan penerus ENIAC tahun 1950. Elektronik
Discrete Variable Automatic Computer alias EDVAC yang selesai pada tahun 1950 merupakan komputer terprogram pertama yang mampu mengoperasikan lebih besar dari 1000 instruksi per detik. Mesin ini memiliki konsep program yang tersimpan sebagai fitur utama dan sebenarnya fitur ini hanya dapat evolusi komputer modern. Selanjutnya pada ini kita dapat melihat bahwa komputer pada umumnya berevolusi pada beberapa bidang, dari memiliki elektromagnetik, proses dalam satuan, sampai pada elektronik digital dan proses sampai binary system. Dari mulanya sistem binary sebagai cara untuk mengkodekan boolean logika mewakili teknologi relay system, sampai vacuum tube yang digunakan untuk menyimpan instruksi, dan program dari abacus sampai menghitung kalkulator mekanik Pascal, teori Leibniz, Alan Turing, John van Neumann, Babbage, dan Lovis, logika boolean, penemuan kalkulator yang dapat dari program ke program komputer yang dapat disimpan, dan penemuan-penemuan lainnya secara individu atau grup. Sementara penemu nama komputer diberikan oleh individu atau kelompok yang berkontribusi pada era 5000 tahun sebelumnya. Tabung vakum ada perbaikan besar dari relay, namun masih memberikan guna ekonomi dalam 5 skala besar dari tabung ENIAC yang berjumlah 18.000 yang diperkirakan ada 50 yang terbakar perharinya, dan teknisi diperlukan untuk mengganti yang baru. Tabung vakum juga menjadi alasan mengapa komputer memerlukan bahan yang besar. Akhirnya pada tahun 1947, Bell Laboratory dan pada tahun 1945 komputer digital dengan transistor pertama ditemukan yang terdiri dari 18 transistor, mengambil ruang 0,085 meter kubik, dibandingkan ENIAC dengan 28 meter kubik hanya mengambil 100 watt daya, bisa melakukan 1 juta operasi tertentu. Juga selama era ini terdapat perkembangan besar perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Gerakan memori utama Random Access Magnetic Core Store tahun 1951 GeForce ini sebagai sejarah awal apa yang kita kenal sebagai RAM atau Random Access Memory, dan mesin banyak transistor hardware pertama diperkenalkan oleh perusahaan IBM tahun 1957 dengan berat 1 ton, bisa menyimpan data 5 GB. Tempat banyak inovasi dengan terobosan besar dimulai datang adalah di sisi perangkat lunak, karena perangkat keras sudah menjadi standar oleh suatu perusahaan. Assembly adalah bahasa pemrograman pertama yang dikenangkan pada tahun 1949. Assembly adalah bahasa pemrograman untuk komunikasi dengan mesin dalam pseudokode Inggris, bukan sebagai bahasa mesin. Bahasa pemrogramannya secara umum digunakan adalah Fortran. Yang ditemukan oleh John Backus tahun 1954. Assembly adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, dan pada tahun dan pada tahun 1978 komputer akan sangat kecil.
Jack Clive. Dan pada tahun 1978 komputer akan sangat kecil sehingga dapat digunakan di rumah, disebut sebagai hukum Morris. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya adalah perangkat-perangkat keras atau hardware, yaitu ada mouse, ada floppy, ada DRAM, mungkin itu yang bisa dijelaskan sejarah komputer dan perkembangannya. Jika terjadi salah, mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih, selamat menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.